Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ananda sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni terkait dengan materi zakat fitrah dan zakat mal. Pada kesempatan kali ini mari kita kembali membuka pelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama adalah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat. Kemudian yang ketiga adalah memahami ketentuan zakat, dan yang keempat adalah mempraktikkan ketentuan zakat. Inilah 4 kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Ananda sekalian, dari kompetensi dasar tadi dapat kita tarik sebuah tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu pertama, mengidentifikasi pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Jadi setelah belajar nanti Ananda sudah mampu memahami, menyampaikan apa itu zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua adalah menjelaskan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Apa-apa saja ketentuan zakat fitrah dan apa-apa saja ketentuan zakat mal. Setelah belajar nantinya Ananda sudah mampu menjelaskan terkait itu. Yang ketiga adalah mengidentifikasi orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan fungsi dan manfaat zakat fitrah dan zakat mal. Inilah 4 tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai. Baik, Ananda sekalian, kita masuk kepada pemaparan materi. Namun perlu kita mengambil sebuah renungan di tengah kondisi sekarang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk rajin bekerja dan mencari nafkah agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjadi teladan yang nyata. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat rajin bekerja semenjak masih remaja. Beliau sangat mahir beternak, berdagang maupun bercocok tanam. Orang yang beriman akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bekerja dan beribadah. Bekerja mencari rezeki merupakan kewajiban setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala membenci seorang muslim yang hidup bermalas-malasan. Jadi kita ini sebagai seorang pelajar, tentunya Allah akan membenci kepada orang atau peserta didik yang malas belajar. Maka darinya itu rajin-rajinlah belajar. Harta kita merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan bahwa semua harta kita adalah hasil kerja keras kita sendiri. Dengan berkata seperti ini berarti kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki bagi hambanya? Kita harus ingat bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita. Siapa mereka? Mereka disebut mustahik.
yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi ada istilahnya mustahik. Mustahik itu sekali lagi adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, atau pendeknya adalah penerima zakat, itulah disebut dengan mustahik. Zakat harus ditunaikan karena merupakan salah satu rukun Islam. Jadi zakat itu hukumnya wajib dikarenakan salah satu rukun daripada agama kita. Menunaikan zakat berarti kita telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Menurut ajaran Islam, zakat merupakan salah satu ibadah yang berfungsi sosial. Apa maksudnya? Zakat ini berfungsi meringankan beban hidup kaum duafa. Dengan berzakat, kesenjangan sosial antara kaya dan miskin bisa dikurangi. Kesenjangan sosial itu yang terlalu tajam akan mengakibatkan munculnya kecemburuan dan konflik sosial. Sungguh ini akan membahayakan tatanan kehidupan masyarakat. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita agar tidak terbelenggu dengan harta dan gemerlap dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan bahwa gemerlap dunia ini hanya sementara dan tidak seberapa bila dibanding dengan nikmat di akhirat yang abadi. Oleh karena itu, agama Islam memberikan pelajaran bahwa sebagian dari harta yang kita peroleh itu ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Sebagian dari harta itu harus dikeluarkan sebagai zakat. Hal ini juga mengandung maksud agar seorang muslim tidak terlalu cinta dengan harta dan lupa akhirat. Namun mereka dapat menggunakan harta yang dimiliki untuk kepentingan akhirat kelak. Harta kita akan menjadi bersih dan suci apabila sudah ditunaikan zakatnya. Dengan demikian, harta yang belum dikeluarkan zakatnya berarti masih kotor. Apa yang akan terjadi jika kita memakan harta kotor? Tentu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Orang beriman akan selalu menjaga kebersihan dan kesucian hartanya. Oleh karena itu, mari menunaikan zakat dengan penuh kesadaran. Ananda sekalian, itulah renungan singkat yang perlu kita pahami agar kita tidak meninggalkan yang namanya zakat dan tidak tenggelam dalam gemerlap dunia. Nah, kita masuk kepada ketentuan zakat. Yang pertama adalah zakat secara arti bahasa. Zakat secara bahasa adalah menyucikan. Sementara zakat menurut istilah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang mukmin di bulan Ramadan. Ini khusus zakat fitrah ya. Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap jiwa. Jadi dihitung per jiwanya. Ya. Sementara hukum zakat yaitu hukumnya wajib. Adapun yang dikeluarkan atau bahan dan ukuran zakat itu bahannya adalah makanan pokok. Kebetulan kita berada di negara Indonesia dan setiap harinya kita mengkonsumsi beras atau nasi yang berasal dari beras, maka yang kita keluarkan adalah nasi atau beras ya. Beras ukurannya itu adalah 1 sa' atau 3,5 liter. Dalam satuan liter 3,5, sementara dalam satuan kilogram yaitu 2,5 kilogram. Ya. Jadi zakat itu dua ya, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Sekarang kita lanjut kepada syarat muzakki. Apa itu muzakki? Muzakki adalah orang yang mengeluarkan zakat.
orangnya, ya. Orang yang mengeluarkan zakat. Sementara tadi kalau mustahik adalah orang yang menerima. Jadi kalau yang memberikan zakat namanya muzakki, sementara yang menerima zakat namanya mustahik. Nah, apa syaratnya? Ya, syarat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah orang Islam yang beragama Islam. Yang kedua adalah hidup di bulan Ramadan. Artinya dia masih hidup di bulan Ramadan itu. Jadi orang yang sudah meninggal tidak lagi mendapat kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga adalah mampu membayar zakat. Ini tentunya harus, ya. Harus kalau sudah mampu. Tapi kalau tidak mampu, ya maka tidak diwajibkan. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara melaksanakan zakat fitrah itu? Ya, tentunya zakat fitrah memiliki rukun. Yang pertama adalah niat, ya. Saya berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya. Kemudian yang kedua adalah adanya muzakki, ya. Ada muzakki, maksudnya ada orang yang mengeluarkan zakat itu. Kemudian yang ketiga adalah adanya mustahik atau yang menerima zakat. Namun biasanya kita di Indonesia ini ada lembaga yang menangani zakat itu, namanya Badan Amil Zakat. Dialah yang memfasilitasi kita, dia menerima zakat fitrahnya kita. Setelah itu, setelah diterima, barulah disalurkan kepada orang-orang yang dianggap memenuhi kriteria untuk mendapatkan zakat fitrah atau mustahik. Kemudian ada barang yang dizakatkan. Ya, ada barangnya, ada misalnya kalau kita membayar menggunakan beras, maka berasnya harus ada, ya. Jangan sampai mau membayar zakat sementara berasnya tidak dibawa, ya, harus dibawa. Atau biasa juga orang menggunakan uang, ya, diuangkan seharga dengan beras yang dikonsumsinya. Jadi itulah 4 rukun zakat fitrah. Pertama niat, yang kedua ada muzakki, kemudian ada mustahik atau yang menerima, kemudian ada barang yang disakatkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah waktu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Jadi setelah masuk bulan suci Ramadan, ya, ditandai azan di waktu maghrib, maka pada saat itu sudah boleh, ya, sudah boleh kita laksanakan zakat fitrah. Ada waktu ta'jil, ya, maksudnya adalah boleh, ya, membayar zakat fitrah secara takjil. Hukumnya diperbolehkan, yaitu dilakukan sejak awal Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. Kemudian yang kedua adalah waktu wajib, ya. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam atau setelah sholat maghrib, ya, mulai sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan, ya. Kemudian waktu lebih utama atau waktu afdal adalah waktu untuk membayar zakat bagi umat Islam sejak selesai sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ya, sebenarnya ketika orang selesai sholat subuh dan di pagi harinya akan dilaksanakan sholat Idul Fitri, disitulah waktu paling afdal, paling utama untuk mengeluarkan zakat. Namun dikhawatirkan karena kesibukan, ya, dan prosesi pelaksanaan sholat Idul Fitri terganggu ketika dilaksanakan pada saat itu, maka kita wanti-wanti jangan sampai justru itu
ya membuat kita tidak mengeluarkan zakat karena kesibukan dan sebagainya, maka darinya itu lebih baik kita mengambil waktu-waktu sebelumnya, ya. Jadi itulah 3 waktu melaksanakan zakat fitrah, yaitu waktu takjil, waktu yang dibolehkan, waktu wajib artinya sudah harus dilaksanakan, kemudian waktu yang afdal, ya. Ya, sementara tadi ada niat itu pada rukun zakat fitrah ini tentunya di dalam hati, namun ada lafaz yang bisa dilihat di buku di mana bunyinya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah terkait dengan ketentuan zakat fitrah. Kemudian tadi terkait dengan hukum daripada zakat fitrah, itu ada di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Bisa dibuka Al-Qurannya, surah ke-9 ayat 103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Baik ananda sekalian, kita lanjut kepada zakat mal. Apa itu zakat mal? Adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat daripada zakat mal itu? Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah merdeka atau bukan hamba sahaya atau budak, ya. Kemudian yang ketiga adalah harta milik sempurna, bukan pinjaman. Jadi kalau ada harta yang kita miliki itu harta kongsi antara kita dengan si dia, maka belum dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai muzaki atau orang yang berzakat. Kemudian harta mencapai 1 nisab, ya. Nisab itu adalah batas minimal jumlah harta. Misalnya kalau misalnya emas yang kita miliki, ya, berapa nisabnya, berapa ukurannya emas yang kita miliki itu baru dikenakan zakat. Jadi tidak semua orang yang memiliki emas berkewajiban melaksanakan zakat. Akan tetapi kalau sudah mencapai ukuran, berapa ukurannya nanti kita bahas, itu berarti kalau sudah mencapai berarti sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Dan harta yang kita miliki itu sudah mencapai haul, ya, atau sudah 1 tahun dimiliki untuk jenis harta tertentu. Hal ini tidak disyaratkan. Jadi ada harta tertentu itu memiliki haul atau kadar waktu 1 tahun. 1 tahun dalam perhitungan kalender apa? Kalender Hijriah. Nah, kita lihat macam-macam zakatnya. Yang pertama, emas dan perak. Sudah dimiliki 1 tahun. Jadi kalau kita memiliki emas dan perak sudah 1 tahun lamanya kita miliki, berarti sudah terpenuhi 1. 1 ini adalah haulnya, waktunya 1 tahun. Kemudian nisab emas, yaitu
93,6 gram. Ya. Kalau sudah mencapai 93,6 gram, berarti sudah mencapai nisab. Jadi ketika ada yang memiliki emas yang beratnya 93,6 gram, maka sudah mencapai nisab. Ya, jadi kalau di bawahnya misalnya emasnya hanya 50 gram, berarti belum diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Namun ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa nisabnya emas itu 85 gram. Jadi ketika sudah memiliki emas yang beratnya 85 gram, kemudian emas itu kita miliki selama 1 tahun, maka sebaiknya kita keluarkan zakatnya. Berapa zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. 2,5%. Nah, biasanya ini kita bayar dalam bentuk uang, ya. Dalam bentuk uang. Kita kalikan saja berapa harga emas pada saat itu, ya. Pada saat di mana emas yang kita miliki itu sudah 1 tahun lamanya dan sudah mencapai nisab. Berapa per gramnya? Sisa dikali 2,5 dikali harga emas per gramnya itu, ya. Nah, yang kedua adalah tentang harta perniagaan, ya. Harta perniagaan, yaitu harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyariatkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisabnya ini sama dengan nisab daripada emas tadi. Kalau sudah mencapai 93,6 gram atau ada pendapat lain adalah 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian selanjutnya adalah tentang peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah ada kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Ya, adapun perhitungannya ya bisa dilihat di bukunya Anda sekalian di halaman 71, itu sudah sangat jelas di situ, ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang pertanian. Ya, pertanian di daerah kita adalah tentunya padi atau beras yang dikelola oleh orang tua kita, yaitu beras. Nisabnya adalah 750 kg atau 5 wasak. Jadi 750 kg itu dalam bahasa orang Bugis itu fitu pikulu setengah, ya, fitu pikulu setengah. Jadi kalau kita sudah sudah memanen padi, kemudian kita mendapatkan hasil yaitu 750 kg, maka kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Ya. Kalau kalau sawah yang kita kelola adalah tanah hujan maksudnya tidak pakai pompa, tidak pakai dinamo celup, ya, tidak pakai pengairan, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 10%. 10%. Sementara kalau kita menggunakan dinamo celup, ya, karena mungkin air tidak lancar, apalagi padinya kekurangan air, maka kita bantu dengan pengairan, maka yang kita keluarkan adalah hanya 5% saja. Kemudian selanjutnya adalah harta temuan atau rikaz, yaitu harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi, artinya tidak tahu lagi siapa yang punya. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, ya, karena kita tidak tahu siapa lagi yang punya, maka siapa yang menemukan, maka harta itu akan menjadi hak bagi penemunya. Namun harus dikeluarkan zakatnya,
ya dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Nah, jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Ya, selanjutnya adalah tentang zakat profesi. Zakat profesi ini ya termasuk salah satu jenis zakat mal atau zakat harta yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu dan sudah memenuhi syarat. Zakat profesi disebut juga dengan zakat penghasilan. Jadi, zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat harta yang dikeluarkan berdasarkan pendapatan yang didapatkan oleh seseorang. Nisab zakat profesi disamakan dengan emas, yaitu 93,6 gram atau 85 gram, dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Teknis pembayarannya bisa setiap tahun, jadi dihitung dikumpulkan berapa semua pendapatan dalam 1 tahun, kemudian setelah itu diambillah 2,5% itu, atau setiap bulan gajian misalnya, maka diambil 2,5% dan langsung dikeluarkan. Jadi dua caranya, bisa per tahun atau bisa per bulannya, tergantung dari kondisi kita. Nah, selanjutnya adalah mustahik. Ya, mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini sebenarnya ada di dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk satu, orang-orang fakir. Ya, orang-orang fakir. Siapa itu orang fakir? Adalah orang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan sama sekali. Tidak ada hartanya dan tidak ada penghasilannya. Itulah yang dimaksud dengan orang fakir. Nah, kemudian yang kedua adalah wal masakin, ya, orang yang miskin. Miskin itu adalah orang yang memiliki harta, ada hartanya, namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Jadi itulah yang dimaksud dengan miskin. Kemudian amil zakat, ya. Amil zakat itu adalah orang yang bertugas mengurus zakat. Ya. Amil zakat adalah orang yang bertugas untuk mengurus zakat. Kemudian muallaf. Siapa itu muallaf? Adalah orang yang hatinya masih lemah, ya. Seperti baru saja masuk Islam, ya. Kemudian selanjutnya adalah riqab, yaitu memerdekakan budak dari majikannya, ya. Memerdekakan budak dari majikannya. Kemudian juga ini selanjutnya adalah orang yang gharim, ya. Gharim itu adalah orang yang mempunyai banyak hutang, ya. Hutangnya itu bukan untuk maksiat tetapi untuk kebaikan. Misalnya ada orang berhutang untuk berdagang kemudian dia bangkrut, maka ini termasuk golongan yang bisa mendapatkan zakat. Kemudian sabilillah, yaitu segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang kehabisan bekal, ya, orang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Itulah 8 asnaf zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat yang disebut juga dengan mustahik. Oke, Ananda sekalian, apa fungsi dan hikmah daripada zakat yang kita laksanakan? Yang pertama adalah tentunya
orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, maka kita harus mengungkapkan dengan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Yang kedua adalah menyucikan diri. Ya, zakat fitrah menyucikan diri, dosa dan memurnikan jiwa. Ya, kemudian dengan zakat itu bisa menolong, membantu dan membina kaum duafa. Kaum duafa ini adalah kaum-kaum yang lemah, yang tidak memiliki kecukupan dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Dengan adanya zakat, dari orang-orang kaya itu diberikan kepada orang miskin, sehingga tidaklah tidak akan jauh, ya, dan mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga adalah menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir, ya. Dan yang terakhir adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Alhamdulillah, semoga berkah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Satu sedekah yang tulus sama dengan 1000 langkah menuju surga. Jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah sakitmu dengan bersedekah. Baik ananda sekalian, cukup sekian materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materinya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wassa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.